Kali ini di Liberita Kopi saya kedatangan salah seorang teman saya dari Karanganyar. Doi Anggit namanya. Git, apa kabar Git? Alhamdulillah sehat. Oke. Sebelumnya mungkin teman-teman yang belum tahu dia ini siapa. Jadi Anggit ini adalah salah satu teman lama saya juga. Dia itu adalah salah seorang yang aku kenal sebagai penggiat rilisan fisik yang cukup aktif. Udah lama gitu ya kamu menggeluti rilisan fisik gitu ya gitu ya? Sudah Mas, jadi untuk ngoleksi kaset pita aku mulai ngoleksi itu udah dari SD ke SMP sih. Oke. Tapi untuk dia itu juga ada satu record label dan juga bisa dibilang clothing line, bukan ya? Bukan ya kalau clothing. Kalau VNMers itu apa gitu? Dulu itu awalnya emang VNMers didirikan itu sebagai rock shop sih Mas. Sebagai rock shop. Ya. Dan sekarang Doi lebih dikenal sebagai Anggit Lokananta. Tapi kali ini kita nggak mau ngebahas tentang Lokanantanya, tapi sedikit sih ya. Kamu di Lokananta posisi sebagai apa sih sebenarnya gitu? Aku sebagai staff marketing sama yang bikin konten untuk Instagram sama Facebook Mas. Yang balas-balas DM berarti kamu? Ya. Jadi kalau teman-teman suka nge-DM Lokananta, karena kalau ngomongin Lokananta kan sejarah panjang ya, mungkin banyak sekali teman-teman yang udah kenal. Dan untuk kali ini akhirnya saya kontak Anggit karena baru-baru ini Doi ngerilis salah satu rilisan yang ya mungkin bagi sebagian orang di daerah ya, di daerah Solo dan sekitarnya gitu kan. Ada beberapa apa ya namanya, dia dari Karanganyar dan kalau ngomongin skena Karanganyar ya, kita flashback dulu gitu kan, agak pasif sebenarnya kalau menurutku. Ya. Bener nggak sih? Ya nggak sih? Ya agak pasif dan bukan hanya rilisannya gitu loh, ya, tapi secara bandnya. Sebelum kita ngebahas tentang ini kompilasi album ini, mungkin perspektif sendiri untuk skena musik keras di Karanganyar seperti apa sih Git sebenarnya Git? Kalau untuk musik underground ya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi aku mulai deket dengan skena punk itu sebenarnya udah dari 2003 ke 2004 itu aku udah bersinggungan dengan skena punk rock di Karanganyar yang dimana pada waktu itu jadi mungkin istilah-istilah dalam di punk atau lifestyle punk itu kita pasti. Nah itu dan nggak bisa dipungkiri juga sebenarnya aku terjun ke punk itu tetap di di saat Superman Z dan Endang Sukamti keluar SID dan Endang Sukamti. Nah itu dari situ terus sampai di era-era teman-teman udah mulai rame bikin band ya rumangsaku ya Mas itu ya kayak udah stuck aja. Itu permasalahannya itu karena apa menurutmu gitu? Karena mungkin lebih ke terima kasih Mr. Foku. Itu mungkin lebih ke orang-orangnya kali ya Mas ya, mungkin kurang greget untuk mungkin merilis album atau lebih banyak nongkrong yang mungkin bagi tak pikir sekarang mungkin kurang faedah ya. kalau aku mikir sekarang gitu. Gitu. Tapi kan itu terjadi ya sebenarnya terjadi. Di mana-mana sih pasti ada tongkrongan-tongkrongan yang ya hanya sebatas nongkrong, mabuk itu kan. Ya. Apalagi kalau ngomongin tentang punk. Ya. Itu pasti gitu. Tapi kalau tidak diimbangi dengan produktivitas ya akhirnya percuma ya. Tetap kayak gitu terus Mas. Gitu. Tapi untuk gigs sendiri di Karanganyar kan termasuk salah satu kota yang aktif loh ya sebenarnya. Iya sebenarnya Mas. Ya menurutmu kenapa gitu? Kenapa gigsnya aktif, bandnya ada, tapi kenapa rilisannya itu semisal apa ya namanya jaraknya itu nggak sustain lah kalau aku melihatnya nggak sustain. Kenapa gitu menurutmu gitu? Karena mungkin kalau aku mikirnya ya Mas ya. Mungkin ya tetap di greget bandnya itu sendiri sih Mas. Jadi
Greget yang seperti apa? Greget mungkin kalau aku ngalamin dulu ya. Jadi kebanyakan band aku dekat dengan salah satu band yang tak rilis ini, Justo ini. Justo. Jadi, Justo itu pernah merilis album dalam bentuk CD. Tapi mungkin karena penjualan albumnya kurang bagus atau mungkin ya balik lagi ke tadi ya suka nongkrong tadi bikin albumnya bisa dikatakan serampangan ya Mas kalau mungkin untuk memulai album berikutnya itu kok kayak udah gitu loh. Ya. Untuk baleni ke awal lagi, wah biasanya udah malas sih. Ya benar. Dan apa yang gitu ya? Kalau perspektifku sendiri ngelihat Karanganyar gitu sebenarnya banyak sih sebenarnya. Aku ketemu dengan banyak orang dengan multi talent di sana gitu. Ada yang kalau ngomongin record label ada kan di sana. Studio yang proper ada juga. Kemudian orang-orang yang akhirnya bisa dibilang orang-orang terpilih yang sebenarnya dia bisa mengelola tentang industri skala mediocre-nya bahkan sampai industri skala event yang gede pun sebenarnya ada di sana gitu loh. Tapi ya itu tadi karena menurutku bener aku setuju denganmu karena ada kurang greget untuk sebenarnya ini bisa loh dikelola lebih gitu. Dan beberapa waktu lalu teman-teman ada satu postingan dari aku ngeliatnya itu dari Instagram siapa ya, Yope kalau nggak salah. Itu waktu nggak ada desas-desus apa-apa, tahu-tahu keluarlah rilisan From Friend to Friend. Dan setelah sekian lama Karanganyar tertidur dan akhirnya ini ada sedikit geliat-geliat ya walaupun belum maksimal karena kalau mungkin kalau nggak pandemi sih ini ada launchingnya ya mungkin ya nggak sih ya betul pasti ada launching kemudian mungkin ada apanya tapi karena pandemi ya dan ini pun juga ditujukan untuk ini adalah sebuah aksi fundraising dari teman-teman VNMers untuk penggalangan dana Panti Asuhan ya Mas. Untuk Panti Asuhan spesifik untuk Panti Asuhan sebenarnya. Oke. Git, ide awal akhirnya kamu harus merilis ini Git. Apa Git? Apa yang menjadi triggermu aku kudu gawe iki? Aku sebenarnya Mas ya ini flashback ke setahun yang lalu di mana aku udah rencana awal itu aku harus bikin kompilasi band Karanganyar. Yes. Karena katalog Vin Record terdahulu itu aku ngerilis ke MCPR. Ya. Tendangan Badut, lalu Batman Stroke. Yang dari Solo. Ini band Solo gitu loh Mas. Aku basicnya di Karanganyar. Kok aku belum melakukan sesuatu untuk teman-teman gitu. Nah itu awal mula pengen bikin kompilasi itu sebenarnya itu rilisan ditujukan untuk rilis saat Record Store Day 2020. Record Store Day 2020 kemarin. Tapi karena Record Store Day ditiadakan, udah mundur Kaset Store Day di Oktobernya. Nggak ada lagi, ya udah mandek di situ. Lalu Yunas, nah itu bertukar pikiran sama aku. Tapi kenapa akhirnya kok ke pending itu kenapa? Ya karena aku nunggu momen Mas. Jadi ini harus jadi rilisan spesial yang rilis di momen yang tepat. Terus? Lalu Yunas bilang kalau jadi ada sedikit suara-suara steamer ya karena kita di warung kopi ya. Terus ngobrol sama Yonas, yaudah kalau bikin kompilasi nanti hasil penjualannya nanti kembalikan ke teman-teman dalam bentuk sebuah gigs. Karena kita tahu Karanganyar dari 2015 mungkin Mas, 2015, 2017 hilang sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Nah itu pengennya ngelumpukke balung yang terpisah. Istilah Jawa banget. Ngelumpukke balung pisah. Awalnya kayak gitu Mas. Ide awalnya. Terus kemudian gitu. Ada nggak kurasinya? Band ini sih sebenarnya yang layak untuk masuk ke sini atau memang random? Karena kan banyak loh nih yang belum kelis kan. Nah, kenapa ini dulu? Kenapa ada 10 band ya ini ya? Kenapa ada 10 band dulu? Alasan untuk memilih ini untuk yang pertama? Itu 10 band itu yang pernah aku tonton
Oke. Di rentang waktu 2010 sampai. Nah, ini project egois mungkin berarti. Ya, project egois, Mas. Karena kamu produsernya ya. Karena aku yang ngerilis, aku produsernya. Benar. Saya produksi setuju. tak sikat semua. Benar. Saya lebih setuju daripada yang apa istilahnya. Aku mau merilis dengan alasan terlalu banyak basa-basi sih enggak ya. Kalau aku suka ini ya tak rilis ini. Perkara nanti ada yang chapter kedua ketiganya mungkin aku bisa open submission. Yang penting yang pertama aku harus itulah. Ya, itu dulu gitu. Nah itu dari 10 band itu ya termasuk teman-temanku juga dan yang izinnya gampang. Oke. Gitu. Nembungnya lebih penak ya. Ini masih satu circle sih ya. Satu circle. Nah itu dan 10 band itu bisa dikatakan ada beberapa yang sudah merilis album atau EP, ada yang belum, Mas. Ada yang belum. Nah, itu kembali lagi ke awal aku mendirikan Vin Record karena untuk biar ada bukti analognya. Bener. Gitu, kamu berarti kan gini gitu ya. Berarti kan kamu kan adalah orang yang lama di industri rilisan fisik. Sebelum ke industrinya kan kamu penikmat rilisan fisik, ya nggak? Penikmat rilisan fisik, kamu akhirnya jualan rilisan fisik dan sekarang kamu ada di penggandaan dan kamu mungkin hulu hilirnya udah tahu sekarang ya kalau mau ngapa-ngapain. Nah sekarang gini, menurutmu seberapa penting sih sebenarnya rilisan fisik di era digital seperti ini? Nah, kalau untuk rilisan fisik itu lebih kamu harus berbicara yang loh ya, objektif ya, bukan karena kamu Lokananta loh ya. Oke. Itu mungkin aku sebagai penikmat aja ya, Mas. Oke. Jadi ada sensasi tersendiri. Oke. Megang rilisan. Baca thanks to. Terus untuk soal soundnya itu lebih mantep. Oke. Sound di fisik, Mas, daripada di digital gitu. Tapi kalau aku ngerilis secara digital dan aku kasih thanks to dan aku kasih artwork itu gimana? Sama nggak esensinya? Enggak sih. Beda. Tetap beda. Beda. Dan soalnya karena mungkin kuping ini udah teracun sound analog. Jadi seperti itu. Tapi beda, untuk penikmatnya yang mungkin dia tidak bisa detail. Aku nggak bisa nih. Tapi aku sih sering ya ketemu orang yang dia bisa ngomong kalau CD ini seperti ini loh. Ini nanti bedanya di sini secara teknisnya seperti ini, kaset pita seperti ini, vinyl 7 inch seperti ini, gini-gini. Tapi untuk penikmat yang dia hanya ingin menikmati lagunya, dia nggak sedetail itu. Oke. Pernah nggak ketemu seperti orang seperti itu dan Mas, nek kaset kan kudu enek tape ya. Itu gimana jawabnya gitu? Jadi kalau untuk itu mungkin ya. Jadi kan nyetak kaset sekarang itu nggak sebanyak zaman dulu, Mas. Oke, ya. Nah, itu mungkin kalau mungkin ngefans sama Burger Kill lah contohnya lah. Dan nggak punya tape. Udah dengerin album itu versi digitalnya. Belilah itu sebagai merchandise. Jadi itu tetap support ke band dalam bentuk membeli merchandise kan? Benar. Nah itu nggak hanya kaos aja gitu loh. Itu sih menurut gue sih. Jadi lebih ke support ke bandnya. Benar, aku lebih setuju itu sih. Lebih setuju untuk bahwa ini adalah sebuah bentuk dedikasi seorang seniman ke pengkarya seninya dan begitu juga sebaliknya gitu kan. Benar. Jadi tanggung jawab gitu. Tapi kamu aware juga nggak gitu dengan rilisan digital? Kamu ngikuti juga nggak platform-platform seperti itu? Ikuti. Jadi aku beberapa install di HP juga terutama ya buat selingan aja sih, Mas. Gitu. Kalau menurutmu kalau seperti bandku, seperti MCPR itu beberapa kali aku ngerilis rilisan digital tanpa rilisan fisik, menurutmu seperti apa gitu? Ada plus minusnya nggak buat kritik buat saya gitu? Ya lebih baik ada fisiknya sih, Mas. Lebih baik ada fisiknya. Itu bisa membedakan mana yang bener-bener fans militan dan enggak. Itu sih. Iya sih, benar. Lebih prefer untuk bikin album atau single menurutmu? Sebagai kacamata kamu seorang pengamat dan penikmat. Kalau dulu itu band-band itu ngerilis single itu pasti ada fisiknya, Mas. Pasti ada fisiknya ya. Dan sampai sekarang single itu entah itu kaset entah itu vinyl itu pasti diburu dengan harga mahal pun itu pasti dibeli. Oke, gitu ya. Nah itu aku mungkin berkacanya di situ ya. Jadi entah itu single atau entah itu album
menurutku ya tetap harus ada gitu. Atau mungkin kadang juga aku mikirnya seperti ini, atau mungkin wah kita sebagai band di era hari ini ya mungkin terhegemoni dengan platform-platform yang sangat mudah. Akhirnya kita bisa menyampaikan, mendistribusikan karya kita mungkin langsung ke pendengar kayak gitu tanpa harus ada transaksi jual belinya. Mungkin ada transaksinya juga ya Spotify itu ya. Tapi kan mungkin online ya. Itu. Tapi sebenarnya pengen juga sih setiap apapun ada rilisan fisiknya. Itu tadi kan dari rilisan fisik gitu. Menurutmu gitu, aku ada satu kegelisahan dan aku sering banget share ke teman-teman, baik teman-teman solo, terutama teman-teman solo sih ya, tentang masalah pengarsipan. Anjing, ternyata kan nek dipikir ya, aku pernah bikin film dokumenter tentang musik keras di Solo spesifik ya. Aku penggarapan mulai 2013 sampai ya akhirnya dengan banyak sekali kendala akhirnya film itu nggak jadi tayang dan gagal gitu. Dan itu aku menemui orang-orang dengan cerita yang luar biasa, tapi nggak ada dokumentasinya. Itu. Menurutmu gitu, apa yang harus kita benahi untuk pengarsipan, terutama di ranah musik side stream di Solo dan sekitarnya, di Karanganyar juga. Apa yang perlu kita benahi hari ini? Kalau kita kan nggak mungkin ngomongin masa lalu ya, anggap aja ada kesalahan di masa lalu. Oke kan, gitu. Nah sekarang apa yang harus kita benahi gitu? Paling nggak gini mas, jadi aku cerita aku kerja di Lokananta ya. Arsip Lokananta itu parah mas. Sekelas Lokananta, arsipnya parah. Jadi banyak. Jadi kalau zaman dulu itu ada piringan hitam yang sekarang kita nggak punya. Dulunya itu bestseller dan itu habis terjual. Sehingga mungkin metadatanya ada yang lowong. Nah itu aku sebagai pegawai Lokananta ikut nyari mas. Ikut nyari ke luar dan kalau dapat aku balikin lagi ke Lokananta. Mungkin yang perlu dibenahi itu harus ada satu orang yang bener-bener ngurusi pengarsipan mas. SDM ya, SDM-nya yang memang dia difokuskan untuk itu. Entah itu berbasis kolektif atau personal. Benar itu. Dan itu kita tidak punya sampai hari ini. Kalaupun ada itu baru merangkak atau baru memulai. Baru merangkak atau mungkin ada beberapa kolektor yang nyimpen. Dan mungkin lebih ke kolektor sih mas, bukan pengarsip ya. Gitu. Kalau aku emang dari dulu aku ngumpulin band-band Solo, entah itu penyanyinya siapa saja, itu tak kumpulin. Jadi kayak Ngawin Laura pun tak ada ya gitu. Tim Lo gitu. Itu Tim Lo kaset loh mas. Tapi kamu nggak speak up masalah itu. Iya sih. Iya nggak? Nah, aku selalu menemui kebanyakan orang yang tahu tapi diam. Dan aku menemui kebanyakan orang yang dia punya sesuatu, punya poin plus yang seharusnya dibagikan, tapi dia takut alasan nggak mau resiko sama netizen atau sama publik gitu loh. Jadi mending diam. Tapi ketika aku ketemu di wedangan atau ngopi bareng, ternyata dia punya sesuatu hal yang lah kenapa kamu diam lah itu loh. Aku berharap orang-orang yang setiap orang pasti punya privilege-nya masing-masing kan. Mungkin kamu ada privilege di wilayah rilisan fisik, pendokumentasian, pengarsipan. Aku mungkin di literasi atau segala macam gitu kan. Kita harus mulai speak up untuk itu. Kemarin kan sempat lihat-lihat juga kan, Bandung di era Saparua. Sudah ada pendokumentasian yang dibilang kualitasnya juga nggak jelek-jelek banget. Jakarta itu ada Jimmy Morfem, dia bikin merekam. Sebenarnya tahun-tahun itu geliat kita juga sama. Iya nggak sih? Benar. Tahun 2000-an, 2000 sampai 2003, geliat kita ya sama. Bedanya mereka direkam kita dibiarkan. Itulah. Nah itu, kalau aku juga mikirnya seperti itu gitu. Kenapa akhirnya aku pengen banget ngobrol sama kamu, karena aku ngelihat bahwa Karanganyar punya dia, Karanganyar punya kamu yang seharusnya kamu punya privilege gede banget sana gitu loh, untuk mendokumentasikan ini gitu. Itu juga sebagai salah satu upaya sih mas, upaya penyelamatan biar ada jejak digitalnya. Benar. Padahal kalau dibilang band-band yang kamu rilis pertama ini udah band-band yang nggak aktif ya, mungkin kecuali Fafikitan. Terus cuman itu ya mungkin ya. Gimana?
Yang masih aktif, sampai hari ini ya? Dar Pecel masih aktif. Oke. Dan kamu di luar ini temanmu gitu sebenarnya, kamu ada apa? Maksudnya 10 band ini yang kamu anggap ini band Karanganyar banget gitu. Tapi nggak apa ya namanya, masih banyak yang belum ada kan? Nah, belum ada. Ini apa gitu? Yang kamu pilih di sini selain temenmu, kamu punya alasan apa untuk memilih mereka dulu gitu di album yang untuk pertama ini? Karena ya mungkin aku mulai dekat sama teman-teman Karanganyar itu mungkin ya di 2012-an ya Mas ya. 2012, 2013, 2014 itu emang tahun dimana band-bandan di Karanganyar itu bisa dikatakan tahun kemasannya gitu. Benar. Nah itu, jadi itu teman-teman sebenarnya Karanganyar banget semua Mas. Wih, Karanganyar abis. Jadi setiap gigs atau setiap pensi gitu. Jadi setiap gigs atau setiap pensi itu pasti ada salah satu dari band itu. Iya, benar. Ini ya. Oke. Dan ini dirilis berapa piece gitu? Itu yang dijual ke 66 ya? Pendonasi 50. Oke. Sisanya dibagikan ke band dan sponsor. Kok 66 ini kenapa gitu? Kok ganjil? Itu idealis juga Mas. Oke, gimana? Aku setiap ngerilis kaset itu pasti jumlahnya 66. Mosok? Lah kenapa? Ya emang Feng Shui. Enggak sih, karena aku ngefans Misfit. Wah. Ya Misfit basicnya setan ya itu. Tapi kan kurang satu namanya. Karena di kompleti kakean gitu ya. Ya, kakean dan mungkin ini kan hand numbering Mas. Kalau Mas dapat kaset nomor 6 pas 666. Oke. Oh iya. Itu. Kita akal-akalan itu apa memang? Itu salah satu itu sih Mas, gimmick rilisan fisik juga sih Mas. Hand numbering itu. Lah, aku selalu menemukan seperti ini, nggak tahu ya kenapa ya, ini menurut ya. Kenapa selalu tidak ada lirik? Nah itu malas nge-layoutnya atau mungkin apa? Kalau aku sendiri malas nge-layout. Ini cover paling panjang MCPR jenengan sing layout. Iya, karena aku sangat orang yang sangat peduli dengan lirik. Lirik ya. Bagiku musik bagus itu pertama itu lirik. Lirik ya. Karena apalagi untuk di wilayah punk ya. Wah, iki desain kumbien. Ya itu. Tapi ya tergantung sih, tergantung masalah ada beberapa orang yang mungkin prefer untuk lirik yang ya lirik nomor 2 yang penting musik atau gimana. Tapi ini tadi ya ini masukan sih ya, lebih ke kritik sih sebenarnya ya, lebih ke kritik ya. Aduh copot ini, jadi memang aku pengen setiap rilisan fisik tadi kan aja thanks to dan yang lain-lain yang memang kita pengen kita baca gitu, jadi memang harusnya ada itu sih. Dan apa ya, apalagi untuk band-band black metal gitu loh. Dia black metal slamming kayak gitu kan. Kalau nggak ditulis ya kita mau tahu gimana kita mau tahu. Dulu ada band slamming Karanganyar ya. Apa ya namanya? Mungkin ya ini ya. Vagina Mutilation ini mungkin ya. Nah itu aku sempat tanya, lirikmu apa men? Ada nggak? Terus lembut black metal kita sempat tanya lirikmu apa? WIK atau memang apa yang kita, karena kan itu yang akan membedakan tiap genre kan, apa yang ingin kita sampaikannya. Seperti itu. Terus Git, ini ada tulisan dari Ipung ya gitu ya. Oke. Dan keterlibatan Mas Ipung dari Burning Angel ini apa Git awalnya? Apa itu yang jadi triggermu gitu? Nah itu balik lagi ke tujuanku tadi Mas, yang awalnya tak balikin ke teman-teman dalam bentuk sebuah gigs. Tapi karena aku sama Yunes mikirnya pandemi, PPKM sisan, nah itu wah ya buat charity aja. Oke. Nah Mas Ipung ini adalah salah satu orang Karanganyar, asli Karanganyar, yang beberapa kali menggagas acara amal di Karanganyar. Benar ya. Nah itu kan dulu pernah datang pas Acoustic for Charity ya itu ya. Acoustic for Charity yang di bio kalau nggak salah. Oh ya. Itu jadi aku juga mulai mikir oh iya ya mending disumbangin aja. Jadi melanjutkan, salah satu tujuannya melanjutkan Acoustic for Charity tapi dalam bentuk sebuah rilisan fisik gitu Mas. Oke. Dan itu wis
hasil penjualannya disumbangin semua, enggak apa-apa gitu. Nah itu juga mungkin acara amal di Solo juga yang men-triggerku itu pas di Sriwedari Mas. Yang mana? Untuk almarhum Mas Itong. Ya, itu juga salah satu trigger juga untuk bikin gerakan amal. Bener, karena terkadang salah satu hal yang paling relevan yang bisa kita ambil dari ideologi punk atau apa itu salah satunya yang paling mudah adalah ketika terhimpit seperti ini kita mengadakan fundraising, terus kemudian ketika pengorganisiran kolektif-kolektif mandiri yang masih ada, aku yakin masih ada dan banyak tersebar dimanapun seperti itu. Balik lagi kita ngomongin tentang skena musik di Karanganyar gitu kan. Ya seperti yang perspektifku di awal bahwa Karanganyar bukan kota kecil. Sebenarnya kalau Karanganyar tuh kota lebih besar dari Solo kalau ngomongin teritori kan gitu. Cuman untuk masalah apa ya namanya? Industri musiknya atau band-band yang ada di dalamnya ini aku merasa tidak terurus. Menurutku untuk keluarnya dan banyak yang sama sih sepertinya aku rasa beberapa juga di Solo, Karanganyar sama kita itu kalau udah jadi lokal heroes itu udah situ gitu loh. Udah stack di situ udah kayak siki lah gini pensi. Nah, tapi untuk apa ya nih gagas untuk keluarnya sih mungkin ada yang kurang. Kamu ngerasa itu nggak gitu? Atau mungkin aku salah nih? Iya sih, aku ngerasain Mas. Sedikit tapi banyak lebih ke gimana ya? Lebih ke mungkin kayak yang jenengan bilang tadi, jeda antar album itu terlalu lama. Ya, bener. Gitu Mas. Gendar Pecel berapa album? Gendar Pecel itu setauku 2 ya. 2 album. 2 album. Ala Lembut dan Ala Lembut itu setauku baru 1 album itu formasi lama Mas, 2003. Itu dirilis kaset oleh Dava Production Semarang. Dan itu aku masih nyari kasetnya. Itu buat arsip. Oh ya lah, itu kan 2003 ya. 2003. Ada plus minusnya. Dibilang 2003 adalah pelaku skena musik black metal atau skena musik underground itu cukup lama kan? Ya, cukup lama. Dan aku masih tahu mereka main di era 2015, 2014, tapi untuk menggagas albumnya juga belum. Sama banyak band-band yang seperti itu. Gitu. Tapi kuncinya sebenarnya bener kamu sih Git. Aku setuju kalau memang harus ada SDM yang benar-benar dia punya privilege di situ dan concern untuk masalah itu. Karena terkadang ketika band tidak merilis album atau band tidak produktif, menurutku banyak alasannya. Karena aku pelaku di situ, keluarga, pekerjaan, mood, ya nggak sih, pendanaan. Nah itu. Tapi di beberapa kota-kota lain, kota-kota besar, kota-kota industri itu bisa jadi kesinambungan. Ada musisi yang produktif, ada investor yang mau menampung produktivitasnya, ya nggak? Ada media yang mau akhirnya menyebarluaskan si karyanya. Ya nggak sih? Dan mungkin itu yang kurang di kota-kota kita. Kita harus akui itu sih sebenarnya. Bener nggak? Dan apa yang kamu dapatkan di Lokanantang gitu untuk akhirnya kamu untuk mengelola apa ya namanya skena kecil? Mungkin lebih ke semangat pengarsipannya kali ya Mas ya. Soalnya Lokananta itu ya bisa dikatakan kan aku masuk ke Lokananta itu gara-gara aku senang musik. Aku bisa masuk ke Lokananta. Lokananta ya baik buruknya tetap tak itu sebagai rumahku, dan itu semangat dari pengarsipan di Lokananta itu yang menyebabkan aku masih ngumpulin sampai sekarang Mas. Gitu. Dan ada satu band yang dan menurutku cukup oke lah ya, Bangker ya. Aku ngelihat di Karanganyar itu dari awal memang ya ngomongin heavy metal menurutku salah satu genre yang nggak mungkin mati. Salah satu ya nggak sih, karena itu fleksibel gitu loh. Kayak sama seperti punk rock. Aku bisa mau ngapain aja dengan istilah punk rock. Aku mau akustik, ya nggak sih. Aku mau apa dengan mempertahankan lirikku. Aku rasa aku masih berani ngomong ini punk rock. Sama juga heavy metal kan. Akhirnya dia mau berkembang menjadi trigger untuk jadi band-band stoner yang lagi hype, doom metal, dan akhirnya mau menjadi thrash metal. Dan Bangkernya punya materi-materi yang keren di situ.
Setuju nggak sih? Setuju, nah, Mas. Itu. Dan sayang banget gitu loh ketika band-band seperti itu tidak dikelola demikian rupa. Ya. Dan itu aku masukin Penggerak yang lama, Mas. Jadi yang apa ini? Jalur Tengkorak. Oh, Jalur Tengkorak. Itu dirilis kalau nggak salah sekitar 2010 atau 2011 dalam bentuk CD yang distribusinya nggak begitu bagus kalau menurutku sih. Karena apa? Tahun berapa? 2011? 2010 sampai 2011 kalau nggak salah. Lah padahal belum sih. Belum. Kamu ngerasa nggak sih, Git? Di era after itu sih mungkin ya, 2013. 2013 dimulai hardcore dengan segala macam bingar-bingarnya. Cewek-cewek udah mulai masuk ke gigs. Itu kan karena hardcore ya gitu ya? Bener nggak? Bener. Tuh. Itu berarti tahun 2013-an. 2013-an. Nah, setelah itu muncullah Gendar Pecel di sana dengan berbagai macam polemiknya, dengan berbagai macam cercaan gitu nggak sih? Dan dianggap hardcore yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh hardcore kid itu. Hardcore yang dianggap menyimpang, hardcore yang fuck Gendar Pecel, wah itu. Tapi aku selalu bilang ketika pertama gitu. Ketika kamu sudah memilih sesuatu ya kamu harus siap dengan segala konsekuensinya. Tidak mungkin semua orang akan suka dengan karya. Tapi mereka membuktikan loh. Mereka aktif mungkin sampai sekarang. Dan beberapa band personal atau apa yang mendebatkan itu pun akhirnya hilang secara perlahan. Fase kan, benar nggak? Era Gendar Pecel di Karanganyar, kamu ngerasanya seperti apa waktu itu? Seberapa fans bandnya apa pecelers konco sampai ada itu. Itu fenomena yang akhirnya kamu harus akui loh, kita harus akui bahwa salah satu yang angkat skena musik bawah tanah Karanganyar itu Gendar Pecel. Tuh kita bicara lebih ke mungkin merchandise-nya kali ya Mas. Jadi Gendar Pecel setiap ngeluarin merchandise, entah itu kaos entah itu stiker, itu pasti laku keras Mas. Iya. Itu untuk di Karanganyar sendiri aku nggak begitu, ya mungkin ada basis masa fans Gendar Pecel di Karanganyar, cuma malah mungkin di luar kota ya. Di luar kota banyak. Itu sih. Itu apa ya? Waktu atau era di mana aku harus akui bahwa Karanganyar langsung keangkat lah istilahnya, keangkat. Karena ada isu negatifnya, ya nggak sih? Kemudian ada fanbase-nya, kayak isu Jering hari ini gitu loh. Yang kontra itu banyak banget dari segala kalangan, tapi yang pro itu ya ada dengan jumlah yang sama. Nah itu aku ngelihat fenomena Gendar Pecel saat itu. Aku selalu ngomong ini, ketika ada 10 orang yang nge-fuck kamu harus ingat ada 1000 orang yang menunggu kamu perform itu juga. Kamu lu ngebut sing di. Dan mereka mengimbangi itu dengan karya-karyanya gitu. Kalaupun nggak pandemi, apa yang terjadi di Karanganyar menurutmu? Anggap aja nggak ada pandemi ini. Ya mungkin ini gigs-nya From Fin to Friends mungkin bisa ini kan yang sekarang, ini kemarin. Anggap aja 2020 itu nggak ada pandemi. Karanganyar akan seperti apa ini? Terkena ekspansi dangdut mungkin ya Mas ya, karena memang dangdut itu masif ya Mas ya. Masif. Sangat. Sampai Karanganyar pun aku yakin apalagi Karanganyar gitu. Cuma kalau mungkin aku sendiri aku kan pernah ngikut salah satu komunitas yang dulu mau bikin sebuah acara kok dipersulit izinnya. Mungkin itu dengan teman-teman mungkin udah males berurusan dengan birokrasi. Itu mau grill ya Mas. Jadi bikin secret gigs mungkin loh ya. Secret gigs entah itu sebulan sekali atau beberapa bulan sekali, mungkin kayak itu sih Mas. Kamu punya tawang mangu men. Kamu yang bisa di itu mungkin akan seperti itu. Untuk gigs gedenya
aku rasa ya itu tadi, karena udah banyak yang berkeluarga, udah banyak mungkin kerja sih Mas ya, lebih ke kerja, mungkin waktu ya nggak bisa ditawar ya. Benar. Mungkin lebih ke ngegis gue seneng-seneng tok aja gitu. Oke. Mungkin seperti itu sih Mas. Tapi kamu setuju nggak sih Git? Gimana? Maksudnya nge-gig atau nge-band zaman saiki mau gue seneng-seneng tok, apa ora seriusisan? Menurutmu piye sih? Mending ketika wis tuwa, Ya. mending mindsetmu mbok seneng-seneng atau memang mindsetmu mau bisnisan? Luwih enak sih ndi? Kalau aku sebagai ya Mas ya, aku juga pernah band-bandan dan emang bandku itu untuk jadi aku kerja 1 minggu band-bandan buat senang-senang atau latihan. Kembali ke hakikatnya. Ya, kembali ke hakikatnya. Kalau mau serius ke musik ya silakan diseriusin. Tapi yo seperti yang dibilang tadi harus sustainable itu. Nah itu sustainable itu yang paling penting gitu. Anggit mungkin terakhir ya gitu ya. Kita udah ngobrol banyak dengan dia dan sebenarnya banyak hal yang pengen aku kulik dari Anggit secara pribadi. Mungkin nanti ada kita ngobrolin sama Anggit. Dan aku pengennya gini gitu. Aku ngajak seorang yang enggak bermusik, tapi dia tahu tentang seluk-beluk musik dari hulu hilirnya. Aku pengen ngobrolin tentang perspektifnya, tapi mungkin ya ada warming up-nya dulu. Kayak kemarin kan aku ngobrol sama AA gitu kan dari Pregnant Pause. Aku sebenarnya nggak mau ngulik tentang si Pregnant Pause-nya atau AA-nya. Aku mau pengen ngelihat perspektif dari seorang kacamata produser atau orang-orang di balik layar itu seperti apa. Aku pengen orang-orang yang punya privilege itu mulai speak up. Mulai masing-masing. Nanti mungkin juga tukang-tukang sablon. Gimana? Iya nggak? Penting nggak sih? Penting, pengelolaan merchandise kan penting banget buat dibahas, ya nggak? Banyak band yang akhirnya bertahan dengan merchandise ya. Nah itu mungkin next ya. Mungkin sama kamu juga bisa gitu ya ngomongin tentang itu. Gitu. Atau sama Mas Catur Solunesia juga bisa. Oh Mas Catur ya sebenarnya. Nah mungkin kurang dan bener sih mungkin banyak karena waktu gitu ya. Karena waktu yang kita udah sama-sama sibuk. Sebenarnya hasratnya untuk ketemu sih pengen. Mungkin kita atur waktunya lagi gitu kan. Dan Anggit ini adalah seorang yang aku bilang sangat konsisten untuk dia itu mau kalau sama dia itu enggak, kamu tuh memang seperti prinsipmu kamu udah punya kerjaan ya gitu ya. Jadi jarang banget ketemu dia langsung ngomongin tentang profitnya apa, nanti impactnya seperti apa, profit orientednya gimana gitu. Dia itu orang yang ya pasti mikir ya, semua orang pasti pengen ya, tapi bukan jadi sesuatu yang di covernya itu seperti itu. Gitu terakhir, apa yang ingin kamu lakukan untuk Karanganyar setelah ini? Untuk Karanganyar ya aku mungkin lebih ke pengarsipan sih Mas, balik lagi tetap pengarsipan. Itu ini yang edisi pertama, mungkin nanti ada edisi selanjutnya dan mungkin juga lebih ke balik lagi ke semangat pang-pangan itu berbagi Mas. Itu sih. Kamu janji loh ya ini ya berarti ya. Janji. Kalau seorang Anggit yang penggiat rilisan fisik itu nggak sustainable, apalagi yang lain. Berarti kamu harus bisa mempertanggungjawabkan yang gitu ya. Berarti kalau aku bilang bahwa kamu punya privilege untuk ngomongin bahwa Anggit adalah orang yang layak untuk ditaruh di garda depan rilisan fisik atau pendokumentasian karya teman-teman Karanganyar, kamu siap di situ? Insya Allah siap. Oke. Selama masih bernyawa Mas. Selama masih bernyawa. Anggit terima kasih banyak udah mampir ke Liberta Kopi. Siap. Dan ngobrol-ngobrol di Toko Podcast. Dan terima kasih banyak buat teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Panjang umur untuk semua hal-hal baik.